Siapa yang mengizinkan Kisanak masuk? Seorang pengelana tidak pernah meminta izin kepada siapapun untuk memasuki daerah manapun. Aku ingin ketemu Nila Saroya. Ada urusan apa? Hah? Apa di perguruan ini biasa seorang murid mau tahu urusan gurunya? Cepat sampaikan. Aku datang. Namaku Angling Dharma. Darpasura. Bagaimana nikmatnya menjadi seorang pengkhianat? Tutup mulutmu, Angling Dharma. Di sini aku bisa menjadi diriku sendiri. Selama di Sugalu, aku hanyalah bayangan Kakang Mahasura. Itu sifat sirik dan licik. Kurang ajar! Selamat datang, Sang Prabu. Saya bangga, seorang Raja Agung Malwapati bersedia mengunjungi padepokan kami. Kembalikan semua pusaka yang kamu curi dari Sugalu, Saroya. Kamu benar-benar manusia yang tidak tahu budi. Jangan bicara soal budi, tuanku. Saya berhak mendapatkan sesuatu karena saya melakukan sesuatu. Tuan pikir siapa yang sudi meladeni lelaki tua macam Mahashura? Kalau saya tidak menghendaki imbalan yang cukup. Tuanku, saya telah melahirkan anak laki-laki. Itu bukan anak Kakang Mahashura. Dia titisan Sudamani yang telah memperkosa kamu. Kurang ajar. Bertarunglah secara jantan, Angling Dharma. Apa yang kulakukan adalah bagian dari ilmu bertarung. Sebagaimana kamu menggunakan ilmu Dasendriya yang mampu mencuri semua ilmu lawan. Kenapa aku tidak mempelajari ilmu alih rupa? Maaf, Tuan. Saya bukan warga Halimun Peta. Siapa kamu? Saya Pangeran Danurweda dari Kalinggapura. Oh, kebetulan. Beberapa bulan ini, rakyat Kalinggapura banyak sekali yang mengungsi ke Malwapati. Sebenarnya apa yang terjadi di negerimu? Ya, itulah yang membuat saya meminta bantuan Nila Saroya.
Negeri saya sedang dicengkram oleh manusia-manusia rakus yang sangat jahat kepada rakyat kecil dan para pedagang. Kamu... Kedudukan saya sebagai putra mahkota Kalinggapura disingkirkan oleh selir Ayahanda Prabu yang mampu mengendalikan kebijakan Ayahanda, termasuk mengusir saya dan mengangkat Nayaka yang berhati busuk dan serakah. Kamu telah melakukan langkah yang keliru. Nila Saroya lebih biadab daripada selir ayahmu. Orang yang dengan tanpa beban secuil pun tega menghancurkan perguruan orang tuanya sendiri. Orang yang dengan tanpa perasaan telah tega mencuri kitab perguruan dari orang yang telah menolongnya. Aku akan membantumu. Terima kasih. Lalu harus bagaimana lagi, Kakang? Kalau Dinda Dewi tidak segera menghancurkan kekuatan Senopati Prabakara, saya yakin tempat Nyai sebagai selir yang kaya raya, umurnya tinggal hitungan hari saja. Apa maksud Kakang? Kita jangan terlalu banyak cari penyakit. Prabakara akan mencari Pangeran Danurveda. Kemudian mereka akan memberontak, menyerang Kalinggapura. Dinda tidak pernah berpikir di mana putra raja, bekas suami Dinda itu sekarang berada. Apa tidak mungkin mereka akan berkomplot dengan Prabakara di Karangtal? Kakang yang menyuruh saya menyingkirkan Prabakara dari Kalinggapura. Maksud Kakang dulu adalah membinasakan Prabakara. Itu semua tidak mungkin saya lakukan, Kakang, selama Gusti Prabu masih hidup. Beliau lebih menyayangi Prabakara daripada putranya sendiri. Sekarang, apa yang harus saya lakukan? Hancurkan Prabakara sebelum terlalu kuat. Caranya, Dinda pasti jauh lebih pandai dari saya. Saya tahu hubungan Dinda dengan bekas senopati itu. Tirus, Kakang. Jangan permalukan saya. Sekarang, apa rencana Kakang? Rencananya... Gusti, sudah lama Gusti Prabu tidak pernah lagi berburu. Dinda sudah kangen sekali suasana hutan lebat. Kesunyian selalu menimbulkan gairah untuk bercumbu mesra dengan Gusti. Iya, Sasi ini memang lagi musim kijang bunting. Aku adalah orang yang paling beruntung, Danis. Mendapatkan warisan negeri yang makmur, mendapatkan istri yang cantik dan menggairahkan. Kau tahu apa arti gairah bagi seorang raja? Daya hidup. Gairah bisa membangkitkan semangat. Gairah juga bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran yang jernih dan bijaksana. Setiap orang pasti akan iri kalau melihat seseorang sedang bergairah. Gusti, sudah lama Menak Prabakara tidak pernah menghadap Gusti. Dia sedang membenahi kadipatennya. Nanti kalau ada waktu, dia pasti menghadap. Apa tidak sebaiknya Adipati diajak ikut berburu? Sudah hadir semua. Duduk. Bondel. Saya, Gusti.
Rambat, Gusti. Ponser, Gusti. Giwang. Gusti. Tugas kalian hanya melenyapkan Adipati Prabakara. Awasi terus dia sampai terpisah dengan Gusti Prabu di hutan Grogolan. Baru kalian bertindak. Itu di situ. Gusti Prabu. Kuda sudah siap. Seorang adipati juga harus membiasakan diri berburu. Kau sudah menjadi wong agung, Prabakara. Kesetiaan sebagai wong agung adalah memiliki kegemaran berburu. Perburuan akan mengasah pikiran kita agar bisa mengatur rakyat supaya tetap patuh. Hamba akan mempersembahkan kijang jantan yang paling besar dari hutan ini untuk Paduka. Aku lebih menyukai kijang betina yang sedang hamil. Aku menyukai anak kijang betina yang masih dalam kandungan untuk campuran arak. Kau boleh coba ramuan dari negeri Cina itu. Prabakara. Seperti halnya seorang prabu. Seorang adipati pun harus perkasa di hadapan istri-istrinya. Kakang tidak kangen padaku? Ayo cepat. Katakan, siapa yang menyuruh kalian? Apa perlu tahu? Kalau sebentar lagi kamu akan tewas. Kalian orangnya Giriwara. Jangan banyak mulut.
Terima kasih, Tuan. Berterima kasihlah kepada Pangeran Danurweda. Pangeran Danurweda. Apa kabar, Kakang Prabakara? Cepat pulang, Kakang Adipati. Kamu tidak kaget aku pulang dengan selamat, Naneswara? Apa maksudmu, Kakang? 4 pendekar yang kamu kirimkan untuk membunuh saya telah gagal. Saya benar-benar tidak mengerti. Apa maksud Kakang? Salah kalau kamu berpikir bahwa saya begitu bodoh. Sejak saya menjadi senopati, tidak pernah Baginda Prabu mengajak saya berburu, sehingga saya sudah curiga bahwa perburuan ini dibebani oleh sebuah rencana. Semula saya hanya menduga-duga saja, tapi ternyata kecurigaan saya terbukti. Tunggu dulu. Mau kemana kamu? Prajurit, tangkap dia! Ampun, Gusti. Pendekar itu luar biasa sakti, Gusti. Dia mampu menirukan hampir semua jurus kami, bahkan lebih sempurna. Bondel dan poser dengan mudah dilumpuhkan, Gusti. Iya, betul. Gombal semua. Ngakunya pendekar Linui. Melawan Prabakara saja tidak becus. Gusti, yang mengalahkan kami bukan Prabakara, Gusti. Tapi seorang pendekar lain, entah siapa dia. Dan tolong, jangan terlalu melecehkan kami. Sebab dalam pertarungan menang atau itu hal biasa, Gusti. Kali ini kebetulan orang yang membela Gusti dikalahkan. Selama ini belum pernah, bukan? Apa kalian tahu apa yang terjadi dengan adikku? Kalau sampai mereka mencium rencana kita.
Apa kalian jamin Bondel atau Poser tidak akan ngoceh? Kalau ditekan Prabakara, Gusti Prabu akan murka. Bisa jadi Daneswara ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian aku. Itu artinya nyawa kalian juga terancam. Kalian sudah terkepung. Lebih baik menyerah. Kami akan menangkap Giriwara. Kalian dengar itu? Ayo, tunggu apa lagi? Itu Prabakara. Bunuh dia. Upah kalian akan tunaikan 10 kali lipat. Ayo! Cari jalan lain! Yang luka-luka di sebelah sana. Yang tawanan di sebelah sana. Ampun Gusti, Giriwara melarikan diri lewat pintu rahasia. Apa? Perintahkan 3 orang untuk melacak dia. Baik Gusti. Danurweda berusaha untuk menghancurkan aku. Anak keparat. Rupanya dia dendam karena istrinya lebih memilih aku. Mestinya dia tahu bahwa alam adalah guru yang paling jujur. Bunga mana yang bisa memaksa Kumbang untuk mendatanginya? Kecuali dia mempunyai daya pikat. Dan Daneswara dengan sukarela datang kepadaku, memintaku untuk mencumbuinya. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Kakang Prabu tidak bersalah. Tapi Adi Danurweda juga tidak bersalah. Perempuan itu yang tidak benar. Nilai seorang istri adalah kesetiaannya kepada sang suami. Dia telah mengkhianati suaminya, Pangeran Danurweda.
Tidak ada perempuan yang mau dengan lelaki lemah. Dan kau sendiri pasti tahu itu. Sebagai lelaki, Danurweda terlalu lemah. Baik di dalam kamar maupun di luar kamar. Itu artinya Tuan tetap menganggap bahwa Daneswara tidak salah. Jelas. Buktinya, setelah hidup bersamaku, dia begitu setia. Dan kalau aku mau menuruti kehendaknya, aku tidak akan pernah keluar dari Tilemsari. Karena setiap saat, dia ingin selalu kupeluk. Ada sebuah pertanyaan yang Tuan harus jawab. Dengan pikiran yang jernih dan jujur. Apa sebenarnya maksudmu, Tuan Angling Dharma? Mana yang lebih Tuan pilih? Laporan jujur atau laporan kebohongan, tapi sangat menyenangkan di telinga Tuan? Jelas, yang jujur. Bagus. Selama ini Tuan hanya mendapatkan semua kebohongan. Kepura-puraan. Dia hanya pura-pura puas, pura-pura cinta, pura-pura setia kepada Tuan. Padahal di belakang Tuan dia melakukan perselingkuhan dengan Adipati Prabakara. Bohong! Fitnah! Kau sengaja mau menghancurkan aku, Angling Dharma. Dia juga melakukan perselingkuhan dengan seorang lelaki yang menyamar sebagai dayangnya. Kau... Bagian 2, Kejatuhan Sang Raja. Adegan 4 Balairung Istana. Sebuah sidang kerajaan digelar. Batik Madrim membawa bukti palsu berupa kitab hitam yang diklaim milik Angling Dharma. Keadaan makin panas ketika seorang pertapa palsu bersaksi mendukung tuduhan tersebut. Lebih besar dari Sekarwangi, dengan air mata. Duh Gusti Prabu, benarkah semua ini? Adegan 5 Hutan Larangan. Angling Dharma, demi menjaga kedamaian kerajaan, memutuskan untuk meninggalkan istana dan menjalani pengasingan. Ia yakin kebenaran akan terungkap pada waktunya. Ia pergi hanya ditemani abdi setianya, Empu Tandra. Adegan 6 Gunung Lawu. Dalam pengasingan, Angling Dharma menemukan kembali kekuatannya. Ia bertemu seorang pertapa sakti yang menyadarkannya bahwa kutukan Batara Guru bisa diangkat jika ia berhasil melewati 3 cobaan, kesabaran, kesendirian, dan pengkhianatan. Adegan 7 Istana Malwapati. Sementara itu, kekuasaan Batik Madrim makin menjadi-jadi. Rakyat mulai menderita dan memberontak. Ratu Sekarwangi perlahan menyadari bahwa suaminya adalah korban fitnah. Akhir bagian 2. Di langit malam, petir menyambar, pertanda perubahan besar akan datang. Angling Dharma berdiri di puncak gunung, menatap ke arah istananya. Lebih besar dari Angling Dharma. Waktunya pulang, menegakkan kebenaran.